Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gozi Hadir Musyafa. Hari ini saya ingin membicarakan mengenai artikel yang sudah saya baca sebelumnya, yakni artikel yang diupload oleh CNN, di mana dalam artikel ini itu dijelaskan mengenai korban-korban bencana pada bulan Desember yang terjadi di Sumatera. Tentunya bencana ini adalah bencana yang sangat besar, dan bencana ini sungguh sangat membuat banyak orang lain kecewa dengan pemerintah kita, dan juga banyak sekali hal-hal yang membuat kesedihan menumpuk di hati-hati teman-teman kita dan juga keluarga kita sekalian, dan juga saudara-saudara kita di Sumatera. Sebelum itu izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai artikel yang sudah saya baca, di mana dalam artikel ini itu disebutkan terdapat eh, terdapat banyak sekali korban yang terjadi di Sumatera, dan hari ini pada tanggal 14 Desember 2025 jumlah korban meninggal sudah mencapai 1016 korban jiwa. Sementara 212 orang masih dinyatakan menghilang. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Hal ini memang hal yang begitu mengagetkan dan juga menyedihkan ya bagi kita semua warga Indonesia yang sangat mencintai alam juga lingkungannya, tiba-tiba hancur begitu saja dikarenakan kelalaian beberapa orang dalam menjaga lingkungan. Seperti itu. Jumlah pengungsi ini dalam 14 Desember itu juga masih mengalami penurunan dan masih diverifikasi lebih lanjut oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau bisa dibilang dengan singkatan BNPB. Data ini menyoroti dampak bencana yang sangat besar dan juga luas di wilayah Sumatera. Dan pendapat pribadi saya terhadap permasalahan ini adalah tragedi ini merupakan bencana yang sangat besar. Bencana ini adalah bencana yang sangat menyedihkan bagi kita warga Indonesia, karena Pulau Sumatera bisa dikenal dengan pulau yang sangat hijau dan juga banyak sekali pepohonan dan juga beberapa satwa-satwa, dan juga banyak sekali warga-warga yang tinggal juga di Sumatera. Angka korban jiwa yang mencapai ribuan jiwa itu sangat menyedihkan bagi saya, dikarenakan tidak sedikit tidak sedikit keluarga yang kehilangan keluarganya ataupun teman-temannya dalam tragedi tersebut. Menurut saya bencana sebesar ini tidak hanya disebabkan oleh faktor cuaca, tetapi juga disebabkan oleh faktor manusia itu sendiri, di mana ada kemungkinan dalam wilayah tersebut kurangnya wilayah penyerapan air, dan juga kurangnya pepohonan yang eh, melindungi kekuatan tanah dalam bersatu, dan akhirnya karena kelalaian tersebut mengakibatkan longsor dan juga banjir yang begitu dahsyat. Dan juga menurut saya saran konkret untuk mengatasi hal ini dan juga mencegah hal ini, yang pertama adalah mitigasi atau pencegahannya. Pencegahannya bisa bisa dengan cara kita bisa langsung datang ke tempatnya dan melihat seberapa bagus daerah penyerapan dan juga seberapa luas pepohonan yang masih ada, dan juga untuk mencegah halnya banjir, kita bisa melakukannya dengan cara menghimbau para warga untuk membuang sampah di tempatnya. Selain menghimbau, pemerintah juga sebaiknya untuk membangun fasilitas yang mumpuni untuk menahan sungai-sungai ataupun jalan dari banjir. Selain itu juga kita juga bisa melakukan restorasi atau penghijauan wilayah tersebut, dikarenakan kemungkinan Sumatera yang dikenal dengan banyaknya pepohonan, banyak sekali warga-warga yang melakukan tebang liar, dan itu hal yang sangat 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 buruk bagi kita semua. Oleh karena itu sebaiknya pemerintah menghimbau para warga dan juga banyak sekali influencer-influencer di luar sana untuk mengajak warganya untuk melakukan reboisasi atau penghijauan lingkungan kembali. Selanjutnya adalah penanganan pasca bencana atau setelah bencana ini terjadi, ialah dengan cara yang pertama pendataan korban
yang konkret, dikarenakan dengan adanya data korban yang pas dan juga tidak melebih-lebihkan atau menurunkan, itu juga bisa membantu beberapa tim pencari untuk melakukan pembagian wilayah. Misalnya kalau di daerah sini ada beberapa warga yang hidup dan juga ada beberapa warga yang menghilang ataupun terdampak oleh bencana, warga lain juga bisa membantu untuk melakukan investigasi ataupun mencari korban-korban yang masih hilang ataupun korban yang sudah terkena bencana dan bisa dibantu dengan baik. Dan juga selain itu, penanganan selanjutnya adalah dengan menunggunya dalam konteks menunggu bencana ini sudah selesai dan melakukan restorasi kembali lingkungannya, seperti membangun rumah kembali dengan cara mendata para warga seberapa value atau mungkin nilai dari rumahnya tersebut dan juga beberapa hartanya juga ya. Dan itu pun salah satu kewajiban dari pemerintah juga untuk mendata dan juga untuk memberikan kompensasi kepada warga-warga yang terdampak oleh bencana sebesar ini. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.